Oke. Eh, Sedikit pertanyaan buat Bapak. Ya. Kira-kira sejak kapan sih Bapak udah menjadi profesional guide dan tergabung dengan HPI? Oh, kalau HPI Jogja kami tergabung secara resmi 2015 sampai sekarang. Itu berarti sudah termasuk profesional guide ya setelah Betul. tergabung ke HPI. Betul. Gitu. Ya. Cuman posisi kami kan sebagai freelance guide. Jadi kita tidak masuk di salah satu agent aja. Kita di mana-mana agent masuk. Jadi kalau ada panggilan berarti Ya. Ya, seperti itu. Kenapa Bapak memilih Korea? Tadi Bapak cerita juga Jepang itu Ya. bahasa yang diambil gitu. Kalau kami kan sebenarnya cuma cari pasar. Oh, cari pasar. Ya, pasar yang paling kalau awalnya kami memang Jepang. Toh, ambilnya pemandu Jepang. Terus akhir-akhir ini sampai sekarang pemandu bahasa Jepang kan di Jogja banyak banget. Oh, Ada 200-an kali ya yang punya lesson. Nah, sementara waktu itu yang paling minim sampai sekarang Rusia sama Korea. Oh, Rusia Nah, sama Rusia Korea. itu sedikit juga. Nah, yang namanya sedikit pasti mempunyai kuantitas untuk berjalan, untuk Peluang bekerja yang lebih sering kan. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, terus kenapa kami ambil profesi sebagai pemandu? Karena satu freelance. Kalau nggak kerja kita kan punya waktu luang. Iya, benar. Waktu luang bisa untuk cari pekerjaan yang lain. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sekarang pun kami juga ngajar bahasa Korea. Kalau ada yang les sih, ada yang butuh untuk les privat, kami biasa melayani privat juga. Seperti itu. Nah, Jepang juga kami itu. Nah, cuman kalau kita sebagai staff guide, kita kan nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau hanya satu agent aja kita bekerja. Baik ada tamu maupun nggak ada tamu, ya kita mesti stay di kantor. Nah, itu loh. Jadi jam kerjanya itu kita harus ada di sana. Selain apa ya? Selain Korea itu, selain Korea dan Jepang, kira-kira Bapak pernah memandu apa saja? Kalau domestik biasanya. Domestik kami belum lama sih sebenarnya. Ketika sebelum pandemi itu kami sebenarnya belajar untuk mencari domestik, tapi sendiri, bukan memandu di agent. Cuman kita biasanya yang paling mudah media dan Facebook kan gitu kan. Yeah. Terus nanti kan otomatis di Messenger Yeah. Nah, itu kalau mereka kita jual program, kita kasih foto-foto dan ternyata kalau mereka tertarik, biasanya akan timbul tanya jawab kan. Nah, itu akhirnya ya jadilah tamu kita. Kalau buat negara lain selain Korea dan Jepang, Kita domestik belum ada ya? Domestik ya, cuma domestik. Ada tingkat kesulitan nggak Pak buat dua negara tersebut, ya, terutama yang Korea nih? Ya, kalau tingkat kesulitan sebenarnya semua punya tingkat kesulitan. Ya, karena satu beda budaya, Yeah. beda karakter, kan seperti itu. Nah, terus saya sendiri sebenarnya basicnya bukan di bahasa. Oh. Kami sendiri sebenarnya di PLB, pendidikan luar biasa. Oh. Mestinya kami sebenarnya ngajar orang cacat. Nah, orang-orang berkebutuhan khusus maksudnya. Yeah, nah, tapi karena yang kami pelajari kan psikologi. Oh iya. Nah, psikologi. yang lebih banyak kan di psikologi. Jadi bagaimana kita menghandle orang yang belum dikenal sebelumnya atau dengan budaya yang berbeda, itu bagian dari ilmu kami selama kami kuliah dulu. Oh. Nah, jadi bahasa itu sebenarnya ilmu baru. Malah background formalnya bukan di situ. Nah, tetapi ternyata ilmu yang kami pelajari lebih banyak di psikologi. Ternyata banyak membawa misalnya membawa penyokong, penunjang untuk profesi kami, gitu loh. Jadi melihat karakter orang, oh ya kami harus mengatasi dengan cara apa? Dengan kekurangan kita, bahasa Korea itu kan bukan bahasa ibu, Iya. ya, bukan tiap hari kita ngomong. Iya. Nah, pasti banyak kekurangan, kan seperti itu. Iya. Nah, akhirnya ya itu tadi timbulnya, oh ya, aku kalau punya kekurangan ditutup dengan cara apa ya? Itu ketemu kalau di ilmu psikologi. Nah, itu jadi gitu. Nah, cuman kami sedikit banyak pernah tinggal di sana 8 tahun, minimal budaya di sana kami tahu, kan gitu loh. Walaupun tidak semuanya, tapi garis besarnya kami tahu. Orang Korea Jadi butuh Bapak pelayanan pernah seperti apa? tinggal di Korea? 8 tahun. 8 tahun. Ya. 2005 sebelum gempa Bantul 2006 dan pulang 2013. Itu dulu karena ada apa Pak? Nah, karena saya waktu itu sebelumnya kan udah jadi pemandu juga bahasa Korea. Oh. 1,5 tahun. Tapi kami tahu diri, merasa diri. Bahasa kami sebenarnya belum sempurna betul. Artinya banyak kekurangan dan seterusnya. Nah, terus waktu itu banyak teman-teman ngajak ke sana kan.
ngajak ke sana. Ngapain di Korea. sana? Ya ke Korea. Mereka jawabannya bekerja. Ngapain bekerja di sini? Kita juga punya pekerjaan. Mereka juga ngomong lain kan gitu loh. Iya. Satu di sana ya mungkin dari gajinya lain. Terus di sana juga bisa apa istilahnya? Sambil menyelam minum air ya. Iya, Satu benar. cari duit, kedua dapat ilmunya. Iya. Kan gitu loh. Nah, akhirnya ya itu yang kami pelajari. Sampai akhirnya orang yang pada ngajak itu sebenarnya malah nggak lolos kan. Nggak lolos tes. Nah, yang bisa lolos cuma kami, makanya kami sendiri yang jalan ke sana. Itu keberuntungan. Aku nggak pernah punya niatan, hanya diajak dan kami sudah ditinggalkan sebenarnya dengan orang yang mengajak. Mereka sudah daftar duluan. Ya kami berpikir-pikir lagi, terus apa ya main plusnya, untungnya di mana, ruginya di mana. Akhirnya udahlah kami ambil coba, aku tes, ternyata ya untungnya banyak ternyata. Begitu kami lolos tes, kami berangkat, untungnya banyak. Yang tadinya kita minim bahasa, akhirnya 8 tahun mempunyai kosakata atau perubahan kota dan atau perkembangan bahasa yang di sana jadi lebih banyak. Kan itu. Terus budayanya orang Korea seperti apa, akhirnya kami tahu. Nah, itu akhirnya pun kami juga waktu di Korea, saya pun nanti kembali juga untuk menjadi pemandu. Karena pemandu itu pekerjaan yang bisa kami nikmati sebenarnya. Satu, pekerjaan yang bersifat rekreatif. Iya. Nah, dua, ya boleh dibilang lah, kalau untuk masalah secara finansial lebih dari rata-rata. Iya. Kalau normal tamunya lah itu. Nah, itu di situ sudah. Dan kami masih punya banyak waktu untuk berkarya yang lain. Nah, dan kami menempatkan diri sebagai freelance, bukan staff. Ketika kita ditarik staff, kami selalu menjawab tidak mau. Seperti itu. Jawabannya selalu sama. Sampai sekarang pun seperti itu. Tetap jadi freelance ya. Freelance terus ya. Oh, ini apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Anda Bapak itu dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Bapak? Oke. Yang perlu kami konfirmasi, saya pastikan kamu percaya sama saya kan gitu ya. Nah, kalau itu kepercayaan itu penuh atau kan ada tuh yang namanya agent itu kadang punya keraguan-keraguan gitu loh. Bisa bener nggak ya? Keraguannya berdasarkan apa Pak? Satu mungkin dia belum pernah pakai. Oh gitu. Kan gitu, percaya ada rasa ragu. Atau mungkin dia baru dapat rekomendasi dari seorang teman atau siapa, cobalah kan gitu kan. Nah, misalnya kalau pas surplus tamu, kan gitu kan, dia udah nggak bisa mendapatkan guide lagi. Terus dia tanya-tanya, ternyata dapat guide yang belum pernah dia dapat. Nah, kan gitu tuh. Nah, kalau saya pastikan saja, pastikan kembali. Kamu yakin nggak kalau kami yang bawa? Kalau nggak yakin, bikin kembali. Jangan pakai saya, kan gitu kan. Tapi kalau keyakinan Anda boleh dibilang mutlak 100%, Bapak percaya itu sebuah keberuntungan bagi kami bahwa saya akan 100% total menghandle tamu kamu, kan gitu loh. Jadi kita juga enak, atau cara juga enak. Lepas artinya percaya kami bahwa kami bisa menghandle. Itu jawaban kami. Tapi biasanya biro perjalanan gitu meminta ini nggak Pak, kayak timbal baliknya kayak apa yang saya bisa percayakan gitu, kayak buat kami percaya gitu. Oh. Yang dari pertama itu tadi, kamu pertama kali telepon saya kan bukan inisiatif saya. Oh iya. Berarti kamu kepercayaan sudah terbangun dari diri kamu sendiri loh. Oh berarti kan gitu emang Bapak juga menanamkan itu kepada iya, mereka ya? Iya. Nah, itu kalau yang inisiatif saya pasti cari kerjaan. Saya cari ke agent-agent, ada tamu nggak? Coba kalau misalnya ada tamu kami bisa handle, kan gitu kan? Itu inisiatif saya kan itu. Nah, karena Bapak yang dipanggil ya? Ya, karena dia inisiatif dan saya biasanya belum kenal sebelumnya. Tapi saya pastikan, kamu percaya kan sama saya dan seterusnya. Atau kamu sebelum telepon saya ada gambar apa tentang saya? Atau yang memberi informasi untuk menghubungi saya siapa? Dia bercerita seperti apa? Karena aku tanya kan gitu loh. Misalnya, oh ya Pak Jono di situ saya dikasih nomor dari teman, katanya Pak Jono pernah tinggal di sana dan profesinya sebagai pemandu wisata dan freelance kan tuh. Nah, kalau dari itu sebuah catatan memang saya jawab pasti iya. Dan saya juga jujur, misalnya saya sudah bekerja sekian tahun dan seterusnya. Memang baru sekali dengan Bapak misalnya. Nah, itu pasti kami tambahkan. Terus aku tanamkan insya Allah kalau jenengan 1% percaya sama saya mungkin insya Allah juga tamunya jenengan selamat dari in sampai out, tidak akan terjadi apa-apa.
Saya pastikan seperti itu. Nah, karena kami bisa menutupin kekurangan apa, harus tutup dengan apa, itu pasti ada. Ada nggak Pak hal-hal yang ditemukan saat penjemputan tamu di lokasi? Artinya yang dimaksud seperti apa? Kekurangan atau gimana gitu? Hal-hal yang tidak biasa ditemukan gitu. Oh, biasa. Banyak. Nah, biasanya kan kita nggak tahu yang namanya tamu karakternya seperti apa. Kan gitu. Nah, bisa jadi tamu pertama kali marah-marah. Tamunya datang marah-marah ya, gitu. Belum pernah dia marah-marah. Tapi kita maklum. Karena kita misalnya pernah belajar psikologi, karakter semua orang kan tentu nggak sama. Ya, tentu ya, betul. aku paling itu. Kenapa ya? Mukanya kan begitu kan cemberut dan sebagainya. Yeah. Ternyata bukan karena dengan kita, karena mungkin satu ada di pesawat pelayanan. Yeah. Nah, atau mungkin waktu itu sebelum take off pemberangkatannya delay, Yeah. mundur. Itu kan jadi mereka kan yang dan mereka biasanya satu tua itu apa? Yeah. Keterbatasan mereka mempunyai komunikasi yang kurang kan. Yeah. Misalnya, aku cuman biasanya bisa bahasa Korea aja. Sementara kalau di bandara internasional lebih banyak informasi itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan mereka kadang bisa ngerti, bisa enggak kan gitu. Tidak semua orang Korea itu pinter loh. Yeah. Kalau yang namanya orang tua orang desa pengennya piknik atau piknik inisiatif sendiri atau mungkin dipiknikan anaknya, kan mereka kan nggak ngerti. Pokoknya ini tiganya semua jelas, semua nanti di airport semua udah ada yang handle. Kan taunya beres kan itu loh. Nah, tapi gimana bisa handle? Kalau misalnya dari pesawatnya delay, di situ misalnya 4 jam keberangkatannya karena memang pesawat cuaca mungkin hujan deras, kan mereka jadi gelisah. Nah, karena gelisah itu otomatis atau mungkin tanpa sengaja perubahan mimik mereka jadi berubah, jadi pemarah kayak atau cemberut, emosi. Nah, itu kan terbawa sampai ke penerbangan berikutnya. Misalnya dari Jakarta, udah di sana kan. Misalnya kalau dulu kan ada penerbangan Incheon, Korea, Jakarta, Cengkareng ada. Nah, misalnya waktu itu di Cengkareng hujan deras, akhirnya pesawat tidak memungkinkan untuk take off. Artinya kan menunggu untuk kelayakan dia jadi terbang kan. Nah, pada akhirnya ya udah bisa 3 jam, 4 jam dan terus dia terbawa emosi sampai di Jogja. Kalau dulu masih di sini kan di ada Adi Cipta. Nah, sudah turun aja udah bersenggut udah. Dia lupa kalau kita udah ketemu dengan komandonya. Dia masih cemberut. Kenapa kamu marah dengan saya? Gak usah seperti marah. Ya, kamu kelihatannya nggak marah. Oh maaf, nah, dia baru cerita. Kami tadi di sana 3 atau 4 jam di bandara dan seterusnya. Nah, kami orang tua gelisah kan. Kapan kami ketemu dengan pemandunya? Kapan kami bisa berkomunikasi dengan bahasa Korea? Kan dia berharapnya seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Nah, mau berharap apa? Di bandara 3-4 jam nggak bisa komunikasi apa-apa. Nah, gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Ya kalau kami udah kayak gitu, pasti kami tahu. Saya yakinkan sekarang Anda istilahnya sudah menemukan pemandu atau yang melayani kamu sampai nanti sesuai jadwal aman, jadi itu kan kita bisa komunikasi dengan bahasa Korea. Udah itu aja. Saya pokoknya akan menjamin Anda dalam artian dari mulai kita ketemu sampai nanti terbang kembali dalam kondisi baik-baik saja. Pasti saya pastikan. Ada nggak sih Pak yang diantisipasi oleh Bapak saat memandu itu di destinasi? Untuk mengantisipasi, artinya kemungkinan buruk yang muncul. Banyak sih. Kemungkinan buruk yang muncul itu untuk ukuran kita dan ukuran orang Korea tentu nggak sama ya. Gitu. Kalau ke tempat kita terbiasa dengan suasana suasana dingin. Bukan. Model sedikit ricuh gitu kan biasa tuh. Misalnya di Malioboro rame kayak gitu, di pasar rame kayak gitu. Nah, kalau di Korea kan sesuatu yang nggak umum. Jadi mereka kadang merasa kayak terganggu melihat sesuatu yang tidak biasa, kan gitu. Atau misalnya kalau di tempat wisata, di Prambanan, Prambanan nggak sih, Borobudur terutama. Nah, kalau tamu asing biasanya kan dikejar sama asongan tuh. Bau souvenir itu kan, penjual souvenir. Nah, pasti kejar. Atau mereka kan sebenarnya takut ya itu. Karena apa? Di sana nggak terbiasa kayak gitu. Kalau orang mau beli ya beli saja. Kalau enggak ya udah lepas. Kalau di sini kan enggak. Dikira kalau orang asing punya duit banyak kan,
Iya. Nah, kejar terus aja, tak pastikan saja. Misalnya itu biasanya kalau melihat orang asing, yang dikejar orang asing. Coba itu lihat orang-orang yang domestik itu nggak ada yang dikejar. Kenapa? Karena kamu dipikir punya duit. Tapi kalau kamu ngomong enggak, ya sudah enggak cukup. Saya akan lindungi jawabanmu enggak kan itu. Ya aku sampaikan. Saya nggak akan beli mas, gitu. Karena mereka juga punya duit. Malah mereka sebenarnya takut dikejar-kejar seperti itu apa? Karena di sana tidak terbiasa sebuah perdagangan itu dengan mengejar-ngejar calon pembeli. Gitu. Karena pedagang itu yang pembeli itu yang mau. Ya, kecuali pembelinya memang ngejar situ, mau beli dan seterusnya itu masalah lain kan. Nah itu. Nah kalau seperti itu kan banyak terjadi di sini, dikejar terus nah itu. Itu kan itu. Ya aku pastikan saja kamu nggak apa-apa, man. Itu udah misalnya kalau orang-orang pedagang kita melihat orang luar, orang asing itu biasanya dikiranya punya duit, makanya mereka kejarnya begitu. Tapi kalau kamu pastikan nggak mau beli, ya aku ngomong nggak beli dan seterusnya. Dan kamu nggak usah dilayani, jalan aja terus sama saya. Udah gitu. Oh berarti yang diantisipasi adalah kalau ada yang mengganggu ya, kurang lebih seperti ya, itu. Karena untuk ukuran tamu saya, untuk ukuran orang-orang itu sebuah bentuk mereka tidak senang atau merasa terganggu sedikit banyak seperti itu. Gitu loh. Jadi karena itu tidak terbiasa di sana. Tapi saya mesti memberikan pelayanan yang membuat mereka lebih nyaman. Nah, gitu. Ada lagi nih Pak, buat apa sih buat Bapak tuh yang bisa membaur dengan wisatawan Korea sendiri itu kayak cara menjalin hubungannya itu gimana dari segi emosionalnya? Apakah dengan bapaknya humor atau dengan bapaknya bertanya kuis atau tanya jawab? Kalau kayak kuis dan seterusnya kita lihat-lihat tamu kan gitu. Tamu itu kan tidak semua orang juga suka kuis kan itulah. Tamu itu kadang orang tua, anak-anak, orang dewasa, tentu pelayanan nggak sama gitu. Cuman pertama kali kalau kita mau masuk di dunia mereka, kita harus merendah. Merendah. Ketika kita ketemu di bandara, menyebut bandara, kita pasti sopan satu ya. Yang kedua, kita menumpahkan diri atau istilahnya aku suka dengan budaya kamu. Budaya kamu itu sulit, tapi kami pernah tertarik dan gitu. Nah, ya itu yang membuat mereka menghargai kita. Nah, budaya kamu itu budaya sulit, bahasa kamu itu bahasa sulit. Nah, tapi kami berusaha untuk belajar. Timbul pertanyaan, kamu belajar dari mana? Aku biasa ngomong, aku otodidak kan gitu kan. Aku otodidak, tapi karena kami basicnya dari bahasa Jepang, nah, Jepang itu ternyata grammarnya sama. Nah, grammarnya sama dengan Korea. Pertanyaan persis banget. Nah, makanya di sini sekarang kita belajar dari drama Korea satu, kedua kita di internet, terus kedua sekarang dengan Google Translate kan kita mudah untuk mencari. Walaupun Google Translate juga sebenarnya tidak 100% kebenarannya mutlak kan gitu loh kan. Ada kadang diterjemahkan jadi lucu. Nah, itu membuat itu. Terus kita memandu, aku bilang kalau aku sebenarnya guide kamu, tapi aku masih belajar bahasa Korea, kan gitu kan. Nah, aku selama ini masih belajar bahasa Korea, bahasamu memang sulit dan seterusnya, tapi kami berusaha untuk menjadi sebagai pemandu yang baik. Tapi nanti kalau aku punya kesalahan, cara ngomong kami salah, tolong aku dibetulkan ya. Karena setiap tamu yang datang ke sini, bagi saya yang aku lihat adalah semua adalah guru-guru saya. Artinya untuk narasumber saya, ketika saya nggak tahu, pasti saya catat. Betul, dan mereka ketika kita misalnya sampai out pun, kita nggak ada kesulitan bahasa, nggak ada yang salah. Mereka, kamu bohong, kamu ternyata udah pinter, nggak belajar kamu. Nah, tapi itu kan nggak merasa mereka dibohongi, karena kita merasa merendahkan diri. Nah itu lain satu. Terus kedua misalnya nanti ada 1-2 kata yang mereka nggak paham atau kami nggak paham, aku kan udah ada jawabannya. Pertama kali kan aku pernah bilang, karena aku masih belajar bahasa kamu. Nah itu oh iya. Nah itu jadi apapun minus kita itu udah tertutup semua. Pasti endingnya mereka akan bilang kebanyakan guide-nya excellent gitu loh. Nah, walaupun kita punya kekurangan, tapi jawabannya pasti excellent. Di angket maupun dalam pembicaraan the best guide kan gitu loh. Nah, artinya dengan kerendahan kita atau dengan kerendahan kita sampai ending pun kita nggak ada punya kesalahan dan seterusnya. Dan kadang kita juga humor. Dan kadang kita bercerita di negara mereka. Nah, itu kan. Jadi mereka lebih tersanjung.
Iya. Walaupun aku di sana juga nggak ngomong kalau kerja, aku ngomongnya kamu pernah di sana, pernah berapa? 1 minggu atau 2 minggu kayak gitu. Kamu kemana? Sini. Cerita semua yang ada di sana. Kamu tahu sana? Tahu. Di mana di sini? Bisa cerita sama sana? Cerita. Tersanjung kan? Mereka budayanya mereka dari terangkat kan? Nah itu yang menutup kekurangan kita ada di sana. Berarti Bapak tahu ya bagaimana penyampaiannya wisatawan jika puas dengan pelayanannya Bapak itu biasanya ditunjukkan dengan apa? Banyak kan. Selain Kalau tadi mereka excellent, ya mereka itu puas dan tidak ada sebuah agent itu kadang untuk cross check guide-nya bagus apa enggak, transportnya bagus apa enggak, hotelnya bagus apa enggak, ada angket. Angket itu diizinkan tamunya dan ditandatangani dengan tamunya kan gitu. Nah itu kan udah sebuah penilaian. Yeah. Kita nggak bisa berpura-pura. Yeah. Makanya kalau bekerja di agent itu nggak ada istilahnya orang ngolor. Artinya aku jelekin masnya ya jangan pakai dia. Karena saya punya kepentingan untuk bisa dipakai di sini. Dan pakai dia itu punya banyak komplain kan dengan tamu. Nggak ada agent percaya karena mereka berdasarkan data. Yeah. Nggak berbicara masalah verbal. Nggak penting. Yeah. Itu nggak laku kalau di dunia travel. Kalau selama ini orangnya pendiam atau banyak ngomong, kalau angketnya bagus ya itu kalau ukurnya diangket. Nah, terus ada juga yang tanpa angket. Itu tamu di cross check sendiri dengan agent yang memberi kami tamu dari perusahaannya. Gimana dengan guide-nya? Bagus enggak? Seperti itu. Nah, itu kan misalnya enggak buruk, aku kecewa, cariin guide lagi. Ya sudah itu bentuk kegagalan. Betul? Nah, tapi selama ini kami enggak pernah. Nah, artinya nggak pernah langsung kau tahu guide-nya bagus gini lah. Coba lihat sini guide-nya, HP-nya dikasihkan guide-nya. Atau sebaliknya, aku telepon guide-nya, aku ditelepon agent-nya. Ditelepon gimana tamu ya? Baik, teleponnya kasih tamu saya. Nah, kasih tamunya, dia dikocok langsung dengan itu. Nah, itu. Tapi itu. Kalau dari segi mimik muka itu Bapak juga bisa membaca nggak sih kalau wisatawannya itu senang atau enggak? Oh, bisa. Amat sangat bisa. Dari seneng itu kan pria lebih ceria, lebih wajah-wajah ekspresi puas kan muncul di situ. Dan biasanya kalau di ending mereka kalau puas ya banyak sih mereka memberikan tip lebih kan gitu loh. Dan seterusnya kalau kita biasa overland 1 minggu sampai Bali kan gitu kan, itu udah ada di itinerary itu minimal 1 orang memberikan guide misalnya atau $40 1 orangnya kalau kita bawa grup dan terusnya. Nah, mereka kan punya biasanya ada yang $100 1 orangnya dan terusnya enggak mesti $40, banyak yang lebih. Nah, itu kan bentuk sebagai ekspresi bahwa mereka puas. Nah, 1 dari angket, 2 dari misalnya bahasa mimik, yang ketiga dengan tips. Dan di situ bisa kalau ukur. Kurang lebih pertanyaannya sekian loh Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Kalau masih ada yang banyak ditanyakan, boleh.